Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Angelina dengan NIM 2210102007. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah, Kampus Universitas Tazkiyah. Di sini saya akan menjelaskan kombinasi bisnis pada PT Alam Tri Resource Indonesia Tbk dengan visi to be a leading Indonesian mining and energy group. Video ini dibuat berdasarkan tugas UTS dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan dengan dosen pengampu Ibu Rahma Wijayanti, SEMAK. PT Alamtri Research Indonesia Tbk sebelumnya dikenal sebagai PT Adaro Energi Indonesia Tbk. Perusahaan ini berfokus pada pertambangan batubara, metalurgi, pengelolaan mineral, jasa pertambangan, dan bisnis energi terbarukan. Dengan visi to be a leading Indonesian mining and energy group, yakni menjadi grup pertambangan dan energi terkemuka di Indonesia, melalui anak perusahaannya, PT Alamtri Research Indonesia Tbk berkomitmen untuk mencapai pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan. Kemudian, sejarah dari Adaro dimulai dengan guncangan minyak global tahun 1970-an. Hal itu menyebabkan pemerintah Indonesia merevisi kebijakan energinya, yang sebelumnya difokuskan pada minyak dan gas, untuk memasukkan batu bara sebagai bahan bakar untuk penggunaan dalam negeri. Dengan meningkatnya fokus pada batu bara ini, pada tahun 1976, Departemen Pertambangan membagi Kalimantan Timur dan Selatan menjadi 8 blok batu bara dan mengundang tender untuk blok-blok ini. Perusahaan pemerintah Spanyol, yakni Enadimsa, mengajukan penawaran untuk blok 8 di distrik Tanjung, Kalimantan Selatan. Karena batu bara diketahui ada di distrik tersebut, dari singkapan yang dipetakan oleh ahli geologi Belanda pada tahun 1930-an dan dari persimpangan di kedalaman sumur minyak yang dibor oleh PT Pertamina pada tahun 1960-an. Kemudian, kenapa dinamakan Adaro? Jawabannya, nama Adaro dipilih sebagai nama perusahaan oleh Enadimsa untuk menghormati keluarga Adaro yang terkenal, yang telah terlibat dalam pertambangan Spanyol selama berabad-abad, dan PT Adaro Indonesia pun berdiri. Kemudian, pada tanggal 18 November 2024, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa RUPSLB, dengan persetujuan para pemegang saham, yang sebelumnya dikenal sebagai PT Adaro Energi Indonesia Tbk, kemudian diubah menjadi PT Alamtri Research Indonesia Tbk. Perusahaan ini berfokus pada pertambangan batubara metalurgi, pengelolaan mineral, jasa pertambangan, dan bisnis energi terbarukan. Kemudian, kita akan berbicara tentang 3 pilar grup Adaro. PT Alamtri Research Indonesia Tbk memiliki 3 pilar, yakni pertama, Adaro Energi. Adaro Energi yakni pilar bisnis terbesar perusahaan, mengoperasikan rantai pasokan dari tambang hingga kelistrikan dari lokasi-lokasi di Provinsi Indonesia yang kaya akan batu bara, yaitu Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah, serta Australia. Bagian paling ujung dari pilar Adaro Energi adalah bisnis pembangkit listrik, yang meliputi pembangkit listrik tenaga batubara milik Adaro yang memasuk listrik ke operasi batubara Adaro dan ke PLN. Yang kedua, ada Adaro Minerals. Pilar kedua perusahaan ini saat ini memiliki aset batubara metalurgi di seluruh spektrum, mulai dari batubara kokas semi lunak hingga batubara kokas keras. Batubara metalurgi merupakan komponen penting dalam produksi baja. Kemudian, pilar terakhir dari grup Adaro yakni Adaro Green. Adaro Green merupakan pilar terbaru perusahaan yang menunjukkan keseriusannya untuk turut ambil bagian dalam ekonomi hijau Indonesia. Di bawah pilar ini, AEI
tengah mempersiapkan bisnis energi terbarukan melalui proyek-proyek tenaga air, tenaga angin, dan tenaga surya untuk membangun Adaro yang lebih besar dan lebih hijau. Berikut adalah perusahaan yang di bawah naungan 3 pilar Adaro. Yang pertama ada Adaro Energi Pilar. Adaro Energi Pilar ini menaungi 46 perusahaan. Kemudian dari Adaro Minerals Pilar, di sini ada 13 perusahaan. Kemudian yang terakhir adalah Adaro Green Pilar atau Pilar Adaro Green. Ini menaungi 7 perusahaan. Nah, kita di sini akan membahas tentang struktur organisasi. Yang pertama ada presiden direktur atau di sini adalah dirut. Dirut dari PT Alam Tri Research Indonesia Tbk yakni Guribaldi, maaf. Dirut dari PT Alam Tri Indonesia Research Indonesia Tbk adalah Guribaldi Thohir atau yang biasa dikenal dengan Boy Thohir. Ini efektif semenjak 16 Mei 2024. Kemudian, kita akan membahas tentang model dan strategi kombinasi bisnis. Model dan strategi kombinasi bisnis PT Alam Tri Research Indonesia Tbk adalah integrasi vertikal. Apa sih integrasi vertikal? Integrasi vertikal adalah strategi bisnis di mana perusahaan mengakuisisi atau bergabung dengan bisnis lain dalam rantai pasokannya. Integrasi vertikal adalah cara bagi perusahaan untuk mengurangi biaya, mengontrol seluruh proses produksi, dan meningkatkan efisiensi mereka. Sebuah perusahaan telah terintegrasi secara vertikal ketika mereka mendapatkan kendali atas beberapa tahap produksi ini. Ini sering melibatkan satu perusahaan membeli perusahaan lain, seperti pengecer, distributor, atau pemasok, yang terlibat dalam rantai pasokan pasar atau industri yang sama. Jadi teman-teman, kita mengetahui integrasi vertikal adalah di mana perusahaan itu menguasai dari hulu sampai hilir, yakni mereka akan mempunyai kontrol dari hulu sampai hilir, sehingga proses berjalannya usaha atau perusahaan tersebut akan terjamin lancar ketika mereka dapat mengontrol dari pemasok sampai barang atau bisnis perusahaan tersebut berjalan hingga terjual. Kemudian, ada klasifikasi kombinasi bisnis. Dari sisi etimologis, akuisisi artinya proses perolehan aset baru baik dengan atau tanpa transaksi jual beli. Jadi PT Alam Tri Research Indonesia Tbk klasifikasi bisnis kombinasi bisnisnya ini menggunakan akuisisi. Sementara itu, dari sudut pandang manajemen, akuisisi artinya proses pembelian atau pemindahan kekuasaan 50% atau lebih saham oleh suatu pihak. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa sederhananya pengertian akuisisi adalah pemindahan kepemilikan bisnis yang terjadi karena pengalihan saham. Jadi teman-teman, PT Alam Tri Research Indonesia Tbk ini tidak sepenuhnya memiliki saham 100% saat dia mengakuisisi, tapi dia membeli setidaknya 20-50% atau lebih untuk bisa mendapatkan kontrol atas perusahaan yang dibeli atau perusahaan yang diakuisisi. Karena itu, jika jika PT Alam Tri Research Indonesia Tbk tersebut dapat memenuhi kontrol tersebut, maka dia akan dapat mengatur untuk keberlanjutan perusahaannya. Seperti yang kita pelajari kemarin, semakin kita memiliki saham semakin banyak kita memiliki saham pada suatu perusahaan, maka kita juga memiliki kontrol dalam perusahaan tersebut. Biasanya 20% itu sudah 20% ke atas itu sudah signifikan.
dan 50% otomatis PT Alamtri tersebut bisa mengendalikan perusahaan yang diakuisisi akan berjalan kemana. Kemudian model dan strategi kombinasi bisnis sudah kita terangkan bahwa model dan strategi kombinasi bisnis PT Alamtri Resorts Indonesia Tbk ada integrasi vertikal, yang dimana dia dari hulu sampai hilir, yakni dia PT Alamtri ini menguasai dari manajemen aset lahannya, dari ketenaga listrikannya, perdagangannya, logistik, jasa pertambangan, aset pertambangan, sehingga dia tidak akan kesusahan atau berpusing dalam menentukan alur perusahaan tersebut, sehingga dia dapat mengontrol di aset. Misalkan aset pertambangan dia memiliki Adaro Indonesia, SCM, PCS, LSA, MIP. Dia sudah memiliki aset pertambangan, sehingga di mana dia tuh tidak memerlukan, misalkan kalau misalkan dia sedang tersendat dalam perusahaannya dia di PT Adaro Indonesia tersebut, dia masih memiliki aset pertambangan lainnya. Kemudian jasa pertambangan, bukan hanya Adaro Mining Teknologi saja, tapi ada Jasa Power Indonesia, ada Sapta Indra Sejati, yang dimana dia bisa mengontrol itu untuk membantu jalannya PT Alamtri untuk membantu jalannya keberlangsungan PT Alamtri Resorts Indonesia. Begitu, sehingga dari hulu sampai hilir, PT Alamtri Resorts Indonesia Tbk dapat mengontrol dan dapat mengatur keberlangsungan, dan itu mengakibatkan efisiensi. Nah, ini adalah track record ya. Kita bilang ini track record akuisisi PT Alamtri Resorts Indonesia Tbk. Pada tahun 2020, Adaro pertama kali mendirikan usaha di luar Provinsi Kalimantan melalui akuisisi terhadap 25% kepemilikan atas proyek Indomet Coal, suatu usaha patungan dengan BHP Billiton yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah dan Timur. Jadi, Adaro ini mengakuisisi 25% dari proyek Indomet Coal, dan BHP Billiton ini mengakuisisi 75%. Nah, kemudian AEI menyelesaikan akuisisi 75% kepemilikan BHP Billiton di Indomet Coal Project pada tahun 2016. Jadi 2010 Adaro membeli 25%, kemudian pada tahun 2016 Adaro juga mengakuisisi kepemilikan yang dimiliki oleh BHP Billiton, yakni sebesar 75% atas proyek Indomet Coal ini. Kemudian pada tahun 2011 Adaro menjejakkan kakinya di Sumatera Selatan melalui akuisisi 2 konsesi batubara, yakni pada PT Mustika Indah Permai (MIP) dengan akuisisi kepemilikan 75%, dan pada PT Bukit Enim Energi atau disingkat dengan BEE yang saat ini memiliki kepemilikan 61,04%. MIP adalah anak perusahaan segmen pertambangan batubara yang diakuisisi oleh ATA dengan kepemilikan 75%. IUP-nya meliputi konsesi seluas 2.000 hektar di Lahat, Sumatera Selatan, yang mengandung batubara subbituminus berkalori menengah dan berkadar polutan sangat rendah dengan kadar sulfur dan abu relatif rendah, cocok untuk PLTU. Kemudian, BEE adalah aset pertambangan kedua AEI di Sumatera Selatan. ATA memegang 61,04% kepemilikan atas BEE yang memegang IUP seluas sekitar 11.130 hektar yang mengandung formasi batubara Muara Enim sekitar 150 km arah barat daya dari ibu kota provinsi, Palembang, dan 50 km arah timur dari konsesi MIP. Kemudian, pada tahun 2012,
Adaro juga menandatangani perjanjian opsi untuk mengakuisisi sampai 90% kepemilikan atas PT Bakti Energi Persada (BEP), suatu konsesi batu bara di Kalimantan Timur. Nah, menurut laporan keuangan tahunan 2023, ATA sekarang memegang 18,5% kepemilikan atas PT Bakti Energi Persada atau BEP. BEP memiliki 7 anak perusahaan yang memegang IUP yang mencakup area tambang Greenfield seluas sekitar 34.000 hektar di Muara Wahau, Kutai Timur, Kalimantan Timur. Kemudian pada tahun 2013, Adaro mengakuisisi SCM, LSA, dan PCS yang memiliki 3 IUP pada konsesi di dekat wilayah operasional AI. Nah, AI melalui PT Alam Tri Abadi atau ATA memegang 75% di setiap perusahaan yang masing-masing memiliki IUP dengan total area luas 7.500 hektar yang mencakup deposit BCC. Ketiga IUP ini merupakan bagian yang penting bagi portofolio tambang batubara Adaro dengan menyediakan batubara tambahan batu bara termal. Kemudian, pada tahun 2018 juga, AEI mengakuisisi tambang batubara Kestrel di Australia, teman-teman. Ini adalah akuisisi pertama yang dilakukan Adaro di luar negeri, yang merupakan operasi pertambangan pertamanya di luar Indonesia. Nah, Kestrel pengakuisisian Kestrel ini merupakan tonggak penting dalam ekspansi strategis portofolio batubara metalurgi AEI dan akan memperkuat posisinya di pasar batubara, metalurgi serta mempertahankan pertumbuhan AEI dalam jangka panjang. Produk Kestrel merupakan batu bara kokas keras premium yang memiliki kadar abu dan fosfor rendah dengan fluiditas tinggi sehingga menjadikan komponen penting pada campuran coke oven feed. Nah, kemudian akuisisi selanjutnya yakni Grup Adaro menyediakan jasa penanganan dan logistik bahan bakar setelah mengakuisisi 4 tangki bahan bakar berkapasitas 4.200 kiloliter dan 3 tangki berkapasitas 4.400 kiloliter. Tangki bahan bakar yang berkapasitas 4.200 kiloliter ini untuk ditempatkan di kilometer 0 Pelabuhan Kelanis dan tangki bahan bakar yang berkapasitas 4.400 kiloliter untuk ditempatkan di kilometer 73 pada Hauling Road, Adaro, Indonesia. Kemudian, AEI akan terus meningkatkan kapasitasnya pada pengelolaan air bersih melalui akuisisi kemitraan pemerintah dan swasta public-private partnership, kerjasama bisnis ke bisnis, dan tender ke tender yang dipilih secara selektif. Di sini menunjukkan bahwa PT Alam Tri Research Indonesia Tbk juga memiliki tanggung jawab atau responsibility kepada lingkungan bahwa limbah-limbah tersebut akan diolah menjadi air bersih gitu. Kemudian pada tanggal 29 November 2002 Mentarang Tirta Energi atau MTE perlu kita ketahui teman-teman, Mentarang Tirta Energi atau MTE ini adalah merupakan entitas anak dari PT Alam Tri Research Indonesia Tbk. Jadi, entitas anak ini bersama dengan PT Kayen Energi Internasional mengakuisisi KHN dari Sarawak Energy Service SDN BHD dan PT Kayen Investama Internasional dengan pemilikan saham masing-masing sebesar 50% untuk mengembangkan proyek pembangkit listrik tenaga air PLTA Mentarang di Kalimantan Utara. Nah, kesimpulannya teman-teman, dengan visi to be a leading Indonesian mining and energy group, PT Alam Tri Research Indonesia Tbk menerapkan model kombinasi bisnis integrasi vertikal dengan menerapkan pengakuisisian saham beberapa perusahaan yang dianggap penting untuk keberlanjutan perusahaan. Dengan menguasai hulu sampai hilir perusahaan, maka meminimalkan risiko dan membantu perusahaan terus
untuk bertumbuh dengan lancar tanpa takut perusahaan kekurangan pasokan ataupun terkendala di beberapa sektor. Yap, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.